KWS menyahut. KWS menyahut. Kami mendengar Anda, tapi tidak bisa melihat Anda. Bensin kami mulai menipis. Suara itu pecah di tengah statis radio yang memekakkan telinga. Di atas samudra Pasifik yang tak berujung, di dalam kokpit Lockheed Electra 10E yang sempit dan panas, Amelia Earhart sedang menatap jarum bahan bakar yang terus bergerak mendekati angka 0. Di bawahnya, hanya ada warna biru tua yang mematikan. Tidak ada daratan, tidak ada kapal, hanya kesunyian yang mencekam. Ribuan kilometer telah dilalui, namun beberapa mil terakhir ini justru menjadi jerat maut yang tidak bisa dia hindari. Sebelum kita menyelami lebih dalam detik-detik terakhir yang memilukan ini, pastikan Anda sudah subscribe channel Figur Dunia agar tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa dari tokoh-tokoh yang mengubah sejarah. Amelia Earhart bukan sekedar pilot. Pada tahun 1937, dia adalah simbol ambisi manusia yang paling murni. Namun, ambisi besar selalu menuntut harga yang setara. Dia ingin menjadi wanita pertama yang terbang keliling dunia. Namun, saat dia lepas landas dari Lae, New Guinea pada 2 Juli 1937, beban yang dia bawa jauh lebih berat daripada sekedar bahan bakar dan mesin. Dia membawa ekspektasi dunia, rasa lelah yang luar biasa, dan sebuah firasat yang mungkin coba dia abaikan. Penerbangan dari Lae menuju Pulau Howland adalah kaki paling berbahaya dalam seluruh perjalanannya. Jaraknya lebih dari 4.000 km di atas perairan terbuka. Targetnya, sebuah pulau karang kecil yang luasnya tidak lebih dari 1,5 mil laut. Bayangkan, mencoba menemukan sebutir debu di tengah lapangan sepak bola yang luas sambil mata Anda tertutup dan angin kencang berusaha mendorong Anda menjauh. Itulah yang dihadapi Amelia dan navigatornya, Fred Noonan. Sejak jam pertama, tekanan mulai merayap naik. Fred Noonan, seorang navigator handal, mulai kesulitan. Navigasi surgawi yang dia andalkan membutuhkan pandangan jelas ke bintang-bintang atau matahari. Namun, awan tebal menyelimuti mereka. Mereka terbang buta. Di dalam kabin, kebisingan mesin si kembar Pratt and Whitney menghantam telinga mereka tanpa henti selama belasan jam. Getaran pesawat membuat tulang terasa ngilu. Dan di sana, di antara tumpukan peta dan peralatan, Noonan tahu bahwa kesalahan 1 derajat saja dalam perhitungan akan membawa mereka pada kematian. Sementara itu, di Pulau Howland, kru kapal Coast Guard Amerika Serikat, Itasca, menunggu dengan cemas. Mereka bertugas sebagai mercusuar radio bagi Amelia. Mereka terus mengirimkan sinyal, mencoba memandu sang ratu udara pulang. Namun, ada masalah teknis yang fatal. Amelia bisa mendengar suara mereka, tapi dia tidak bisa menangkap arah sinyalnya. Frekuensi radio yang mereka gunakan tidak sinkron sempurna. Sebuah kesalahan teknis sederhana yang di tengah samudera berubah menjadi vonis mati. Matahari mulai terbit, menyinari cakrawala Pasifik. Tapi bagi Amelia, cahaya itu bukan berkah. Itu adalah peringatan bahwa waktu mereka hampir habis. Di dalam kokpit, aroma bensin dan keringat bercampur menjadi satu. Amelia terus memanggil Itasca. Suaranya, yang biasanya tenang dan berwibawa, mulai terdengar bergetar karena kelelahan dan keputusasaan yang tertahan. Dia melaporkan bahwa mereka berada di garis 157337. Itu adalah pesan navigasi terakhir yang masuk akal. Sebuah garis posisi yang melintasi Pulau Howland, tapi tidak memberitahu di mana tepatnya mereka berada di sepanjang garis itu. Konflik batin Amelia saat itu pasti sangat menghancurkan. Di satu sisi, egonya sebagai pilot terbaik dunia menolak untuk menyerah. Di sisi lain, kenyataan pahit menghantamnya. Mereka tersesat. Bahan bakar yang tadinya merupakan nyawa bagi mesin pesawat, kini berubah menjadi beban yang habis perlahan-lahan. Setiap menit yang berlalu adalah langkah lebih dekat menuju mesin yang akan mati mendadak di tengah udara. Tepat pada pukul 8.43 pagi waktu setempat, transmisi terakhir Amelia diterima oleh Itasca.
Kami terbang di jalur utara dan selatan, katanya. Setelah itu, hanya ada keheningan. Petugas radio di Itasca terus memanggil, berteriak ke mikrofon, berharap ada jawaban di tengah gemerisik statis. Namun, Samudra Pasifik telah menelan suara itu. Keheningan yang mengikuti pesan terakhir itu adalah salah satu momen paling menyesakkan dalam sejarah penerbangan. Bayangkan, ribuan orang yang terlibat dalam pencarian, kapal-kapal perang dikerahkan, pesawat-pesawat menyisir setiap jengkal pulau karang. Namun, tidak ada satupun jejak yang ditemukan. Tidak ada tumpahan minyak, tidak ada serpihan sayap, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kegagalan ini bukan karena kurangnya keberanian. Amelia adalah definisi dari keberanian itu sendiri. Namun, dalam misi terakhirnya, dia terjepit di antara teknologi yang belum sempurna dan alam yang tidak kenal ampun. Tekanan untuk menyelesaikan misi ini, tekanan dari sponsor, dan tekanan dari sejarah yang menanti, mungkin telah mendorongnya untuk mengambil risiko yang melampaui batas kemampuan manusia saat itu. Banyak teori yang bermunculan setelahnya. Beberapa sumber menyebutkan kemungkinan mereka mendarat darurat di Pulau Nikumaroro dan bertahan hidup sebagai orang terdampar selama beberapa waktu. Sumber lain percaya pesawat itu langsung jatuh ke laut karena kehabisan bahan bakar dan tenggelam ke kedalaman ribuan meter. Ketidakpastian inilah yang mengubah hilangnya Amelia Earhart menjadi sebuah legenda yang menghantui. Namun, melampaui misteri hilangnya dia, ada satu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Amelia Earhart tahu risiko yang dia ambil. Dalam sebuah surat yang dia tinggalkan untuk suaminya sebelum penerbangan terakhir itu, dia menulis sesuatu yang sangat emosional. Dia mengatakan bahwa jika dia gagal, itu harus diterima dengan lapang dada, karena dia melakukannya demi sesuatu yang dia cintai. Dia tidak ingin mati di tempat tidur yang nyaman. Dia ingin hidup dan mati di perbatasan antara apa yang mungkin dan apa yang mustahil. Klimaks dari drama ini bukanlah saat pesawat itu menyentuh air, melainkan saat Amelia menyadari bahwa dia tidak akan pernah melihat daratan lagi. Di detik-detik itu, saat mesin mulai terbatuk karena setetes bensin terakhir telah habis, Amelia Earhart tetaplah seorang kapten. Dia menghadapi akhirnya dengan mata terbuka, di tempat yang paling dia cintai, di langit yang luas. Kehilangan Amelia bukan hanya kehilangan seorang pilot, tapi kehilangan sebuah visi tentang kebebasan. Dia membuktikan bahwa batas wanita hanya setinggi langit yang bisa mereka capai. Meskipun perjalanannya berakhir di tengah sunyinya Pasifik, gaung keberaniannya masih terdengar hingga hari ini. Misteri Howland Island mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya, tapi pesan yang dia tinggalkan sangat jelas. Hidup yang singkat namun penuh ambisi jauh lebih berharga daripada hidup lama yang penuh keraguan. Sampai hari ini, Samudra Pasifik tetap menjaga rahasianya. Lockheed Electra itu mungkin telah hancur dan berkarat di dasar laut. Namun semangat Amelia Earhart terus terbang, melintasi waktu, menginspirasi setiap jiwa yang berani bermimpi melampaui cakrawala. Kisah ini disusun berdasarkan catatan sejarah, log komunikasi radio kapal Itasca, dan biografi resmi Amelia Earhart untuk memastikan setiap emosi dan ketegangan yang Anda rasakan berasal dari kenyataan pahit yang terjadi di hari itu. Terima kasih telah menyaksikan Figur Dunia. Menurut Anda, apa yang sebenarnya terjadi pada Amelia di menit-menit terakhirnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.